Halo sahabat Emmanuel sekalian, perkenalkan nama saya Varian. Saya frater dari Keuskupan Surabaya dan dari komunitas Emmanuel. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman sekalian tentang beberapa pengetahuan seputar Jumat Agung. Yuk kita langsung mulai aja. Yang pertama, tentang makna dari Jumat Agung. Apa sih yang kita rayakan sebenarnya hari ini? Mengapa umat Katolik merayakan Jumat Agung? Ya, secara singkat, apa yang kita rayakan hari ini adalah wafat Kristus di kayu salib. Jadi hari ini Tuhan kita Yesus Kristus wafat di salib. Dan mengapa kita merayakannya? Karena peristiwa ini sangat penting dalam ajaran iman Katolik. Dasar iman Kristiani berpusat pada wafat dan kebangkitan Kristus. Jika Kristus tidak wafat dan ia tidak bangkit, maka tidak akan ada umat Kristiani di dunia ini. Apa sih manfaatnya lalu wafat dan kebangkitan Kristus bagi kita? Yang pertama mungkin wafat dan kebangkitan Kristus ini menyelamatkan kita, umat manusia. Tanpa wafat dan kebangkitan Kristus, kita masih tetap dalam belenggu dosa, kita masih dalam kuasa maut dan tidak akan dapat hidup bersama dengan Allah. Tetapi Yesus lewat pengorbanannya di salib dan kebangkitannya yang mulia, kita kembali dipersatukan dengan Allah. Lalu mengapa pada hari ini tidak ada misa? Mengapa yang kita rayakan adalah ibadat Jumat Agung? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini mungkin saya dapat memberikan dua alasan secara singkat. Yang pertama adalah Triduum Paskah atau yang kita kenal dengan Tri Hari Suci adalah sebuah rangkaian. Jadi yang dimulai pada Kamis Putih kemarin dan akan ditutup pada Vigili Paskah nanti, pada malam Paskah. Dan karena ini adalah sebuah rangkaian yang satu, maka Jumat Agung yang berada di tengah-tengah ini bukanlah sebuah perayaan yang di luar rangkaian tersebut, melainkan sebuah bagian dari rangkaian yang satu ini. Oleh sebab itu, ini bukanlah sebuah misa Jumat Agung, melainkan ibadat. Kalau kita ingat pada perayaan Kamis Putih kemarin, kita mulai misa seperti biasa lewat dengan lagu pembuka dan ya awalnya seperti biasa misa berlangsung, tetapi di akhir kita tidak kita tutup dengan berkat dan lagu penutup karena perayaan masih berlangsung. Dan hari ini pada hari raya Jumat Agung kita melanjutkan misteri Tri Hari Suci ini yang kita rayakan dan akan ditutup nanti pada malam Paskah. Alasan kedua mungkin lebih ke arah teologis, yaitu adalah setiap pesta dalam kalender liturgi gereja itu adalah sifatnya aktualisasi dari hari raya yang kita sedang rayakan. Artinya kita bukan sedang merayakan peristiwa di masa lalu, tetapi kita menghadirkan kembali, mengaktualisasikan hari raya tersebut. Seperti Natal, kita bukan merayakan ulang tahun Kristus 2000 tahun yang lalu yang ia telah lahir 2000 tahun yang lalu, tetapi hari ini pun saat kita merayakan Natal pada tahun ini ya kita merayakan kedatangan Yesus ke dunia. Dan itu diaktualisasikan kembali. Sama halnya dengan Jumat Agung. Kita bukan hanya merayakan, mengenang kematian Kristus 2000 tahun yang lalu, tetapi pengorbanannya kita aktualisasikan hari ini. Dan yang kita rayakan hari ini adalah sungguh hari di mana Kristus wafat. Jadi ini adalah hari H di mana Kristus wafat. Nah, dan yang kita tahu mungkin juga dalam setiap misa yang dirayakan itu kita mereferensikan hari ini sebenarnya, hari Jumat Agung. Jadi misa itu dirayakan berdasarkan
referensi hari di mana Yesus menyerahkan dirinya sebagai pengorbanan yang suci, sebagai persembahan kudus di hadapan Allah demi keselamatan manusia, yaitu pada hari ini, hari Jumat Agung di mana ia wafat. Maka sesungguhnya ketika imam merayakan misa, imam sedang menghadirkan kembali peristiwa tersebut, sedang merayakan, imam menghadirkan kembali, mengaktualisasikan pengorbanan Kristus di kayu salib, dan imam melakukannya di atas altar. Sedangkan hari ini Kristus wafat, dan oleh sebab itu kita imam tidak perlu merayakan misa, tidak perlu mengaktualisasikan peristiwa itu kembali. Ya, jadi untuk dua alasan ini kurang lebih, ya mungkin ada alasan lain, tapi yang bisa saya bagikan yaitu dua ini tentang mengapa kita menyebut hari ini ibadat dan bukan misa. Lalu yang unik juga yang bisa kita bahas dalam hari Jumat Agung adalah dua hal unik dalam ibadat, yaitu prosesi penciuman salib, dan yang kedua tentang doa umat meriah. Prosesi penciuman salib, kalau kita ingat dulu sebelum pandemi, ya sebelum COVID-19, kita merayakan Jumat Agung dengan maju ke depan altar lalu mencium salib. Ada masing-masing dari kita mencium salib. Mungkin ya tahun ini akan dirubah caranya, diadaptasi setelah pandemi, mungkin dengan sekedar menyentuh atau sekedar berlutut menyembah salib. Apapun gesturnya, apapun sikap tubuh kita, intinya yang mau kita ekspresikan di sini adalah penghormatan kita akan salib. Jadi kita mau bersyukur akan salib Tuhan, sebab salib adalah sarana yang Allah pilih, yang Allah kehendaki untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus menyelamatkan dunia dengan salibnya. Jadi ya kalau kita ingat dalam ibadat jalan salib misalnya, dalam setiap perhentian kita berlutut dan kita mengatakan, kami menyembahmu ya Tuhan dan bersyukur kepadamu sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Artinya salib adalah simbol yang sangat penting dalam ajaran Kristiani. Kita tidak bisa mengabaikan salib gitu. Oleh sebab itu kita menghormatinya pada hari ini. Santo Paulus juga mengatakan kepada umat di Korintus dalam suratnya bahwa salib adalah kekuatan Allah. Salib yang tadinya dianggap sebagai simbol kekejian, orang-orang yang mati di salib adalah orang-orang yang hina. Tapi hari ini kita melihat salib menjadi simbol umat Kristiani di seluruh dunia. Itu adalah karena Allah menunjukkan kekuatannya lewat salib. Lalu juga ya dalam ibadat ini ada doa umat yang sangat panjang, yang kalau kita lihat sebenarnya ada 10 intensi, itu sebabnya panjang, ada 10 permohonan. Kita sebutnya dengan doa umat meriah. Mengapa kita merayakan doa umat, mengapa kita berdoa secara khusus lewat doa umat meriah pada hari ini? Ya kalau kita lihat dari struktur doa, dari 10 intensi doa umat meriah ini, kita sebenarnya berdoa bagi dunia, berdoa bagi semua kalangan manusia di dunia, dari semua status sosial, semua agama, segala bangsa, agama kita doakan. Kita berdoa bagi gereja, bagi katekumen, kita berdoa bagi umat Yahudi, kita berdoa bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah, kita berdoa bagi para pemimpin bangsa, kita berdoa juga bagi mereka yang menderita, yang ya sedang dalam penderitaan penyakit, misalnya dalam sakratul maut, dalam penjara, yang sedang menderita kelaparan dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah jadi lewat doa ini kita mau mencakup seluruh dimensi manusia. Hal ini mau menunjukkan bahwa pengorbanan Kristus di salib pada hari ini bersifat universal. Artinya pengorbanan Kristus bukanlah
dikhususkan untuk sekelompok orang, untuk beberapa orang-orang tertentu yang hebat, yang terpilih, tetapi pengorbanan ini ditawarkan untuk semua orang, keselamatan bagi semua orang. Oleh sebab itu kita berdoa bagi dunia pada hari ini. Nah, mungkin yang terakhir yang mau saya bagikan tentang sikap hati. Jadi setelah mengenal tentang Hari Raya Jumat Agung ini, lalu bagaimana sikap hati kita, sikap hati yang pantas untuk merayakan Hari Jumat Agung. Mungkin secara singkat saya ingin katakan bersyukur. Bersyukur akan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Bersyukur akan salibnya, akan wafat Kristus yang membuat kita hidup. Oleh sebab itu saya tawarkan kepada teman-teman sekalian, jika kalian mempunyai salib di rumah, silakan kalian pandang salib tersebut. Ambil waktu untuk memandang salib hari ini beberapa menit, beberapa detik kalau nggak punya banyak waktu, sekedar untuk bersyukur kepada Allah akan pengorbanannya di kayu salib bagi kita. Pandanglah salib tersebut dan bayangkan sesungguhnya kitalah yang seharusnya tergantung di kayu salib itu. Tetapi Yesus mengambil tempat kita, mengambil posisi kita, Ia menggantikan kita untuk wafat supaya kita hidup, karena Ia begitu mencintai kita. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Anda dan saya adalah sahabat-sahabat Kristus. Oleh sebab itu, Ia tidak ragu untuk memberikan nyawanya bagi kita. Ya, marilah kita bersyukur akan keselamatan, rahmat keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita pada hari ini, khususnya Hari Raya Jumat Agung. Oke, semoga pengetahuan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.